اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمائه وآلائه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وكافة أوليائه. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال تعالى أيضا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. Hari ini murid-murid kesayangannya Habib Mundir memperingati guru mulianya, tetapi Habibnya sudah tidak lagi berbicara dengan saudara. Jangan katakan kalau Habib Mundir itu tidak berada di depan saudara, berarti Habib Mundir tidak ada. Percaya apa tidak kalau Habib Mundir itu bisa ada di tengah-tengah kita? Saudara percaya apa tidak adanya malaikat? Udah pernah lihat malaikat? Sama kalau begitu sama saya. Udah pernah lihat jin apa belum? Jangan lihat jelek jin itu, saudara-saudara. Walaupun Habib Mundir sudah tidak bersama dengan kita, tidak menutup kemungkinan bahwa beliau bisa bersama kita. Ada satu kitab namanya Al-Barahin Tu'ayyid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh saya punya guru almarhum Profesor Kiai Haji Raden Abdullah bin Nur. Dalam kitabnya beliau katakan, inna alam al-barzakh taghlibu fihi ahkamul arwah ala ahkamil ashbah. Untuk mempermudah ditangkapnya apa yang saya akan sampaikan ini, manusia kalau rohnya masih ada di badan, rohnya berat. Dari beratnya, kalau saat ini, detik ini saya sudah harus pulang, namun badan saya tidak mau pulang. Roh saya itu berat, karena beratnya harus dipikul oleh badan yang kasar ini. Tapi satu saat di mana kita akan sama nasib kita dengan Habib Mundir, rohnya akan berpisah, rohnya berpisah, dan kita pun roh kita akan berpisah dari badan kita. Ya ayyuhal ma'dudu anfasuhu la budda yawman an yatimmal adadu, la budda min yawmin bila laylatin wa laylatin ta'ti bila yawmi ghadi. Hai manusia yang napasnya masih bisa dihitung, nomor saudara boleh 100 tahun masih bisa dihitung napas saudara. Per menit berapa napas saudara? Udah pernah ngitung napas masing-masing apa belum? Bisa dihitung. Satu saat
hitungan napas yang pernah saudara hitung akan selesai. La budda min yaumin bila lailatin. Pasti akan datang satu siang yang tidak kenal malam lagi, yang tidak pernah menemukan malam lagi. Kalau dia meninggal dunia di siang hari, siangnya itu tidak bermalam lagi. Walailatin bila yaumi ghadi. Kalau dia meninggal dunianya di malam hari, tidak akan bertemu lagi dengan siang. Itulah yang dialami oleh guru kita Al-Habib Mundir, dan kita akan menyusul pada saatnya nanti. Kok nggak ada yang aminin, saudara-saudara? Mau nyusul cepat atau lambat nanti? Biar mau lambat tidak akan bisa dipungkiri lagi, itu ajal. Satu saat dia akan datang, mau atau tidak mau. Jadi kalau roh sudah berpisah, maka roh itu menjadi ringan. Yang berat itu justru badannya. Roh kalau sudah berpisah, roh menjadi ringan. Habib Mundir dimakamkan di sebelah Al-Habib Al-Arif Billah, Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Haddad. Tepat sekali itu pilihan. Memakamkan Habib Mundir berseberangan, bersebelahan dengan seorang wali min awliyaillah, satu pilihan yang tepat. Apalagi dekat dari Masjid Al-Munawwar ini, tempat majlis taklimnya Habib Mundir. Sekalipun jauh, Habib Mundir akan mudah untuk datang kemari. Mengapa? Inna alamal barzakh taghlibu fihi ahkamul arwah. Roh manusia kalau sudah dia berpisah dari badan kasarnya, dia akan bisa pergi kemana saja selama rohnya itu tidak dipenjarakan oleh Allah. Memang ada yang dipenjarakan. Karena itu kita harus belajar, berkenalan, banyak berteman dengan orang soleh seperti Al-Habib Mundir. Kenapa keluarganya tanam jasad kasar beliau di sana, berdampingan dengan para orang-orang soleh. Di sana pun ada saya punya guru Al-Habib Abdullah bin Husain Syami Al-Attas, di sana pula makamnya. Saya kalau sampai tidak ada umur, saya nggak mau dimakamkan di pemakaman umum. Sebab saya nggak kuat, kuping saya nggak kuat lihat dengar suara yang terlalu bising di pemakaman umum itu. Pemakaman umum bising apa sepi? Kuburan umum sepi apa rame? Karena sepinya saudara takut lewat itu kuburan umum, padahal rame. Syekh Ibrahim bin Adham sekali waktu ada di pedesaan, dia bertanya, ada seorang katakanlah petugas keamanan yang juga sama sedang berada di daerah pegunungan, nanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Si petugas keamanan ini tidak tahu Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham seorang mujabud dakwah, orang yang doanya mustajab, seorang ulama besar. Nanya ini petugas keamanan, mohon maaf saya perkecil lagi, mungkin kalau kayak kita bilang security di arah situ. Dia tanya,
Pak, numpang tanya, tempat yang paling ramai di sini di mana? Syekh Ibrahim menjawab, ini. Apa tuh? Kuburan. Marah. Kuburan sepi dibilang ramai. Tanpa tempeleng itu Syekh Ibrahim bin Adham. Bahkan diseret ke kota. Begitu masuk ke kota, semua orang kota kenal siapa ini yang sedang diseret oleh security ini. Kalau tidak karena Syekh Ibrahim bin Adham menenangkan mereka, itu security tadi bisa kepalanya nggak muat peci, saudara-saudara. Akhirnya security ini minta maaf kepada Syekh Ibrahim. Apa kata Syekh Ibrahim? Aku sudah lebih dulu memberikan kau maaf pada saat engkau mendaratkan tanganmu ke badanku, ke pipiku. Bahkan lebih dari itu, aku mintakan kepada Allah supaya kau Allah masukkan ke dalam surga. Kan sama kita kan begitu? Sama nggak? Ini pada diam aja, kenapa? Habis dipukulin, orang yang mukulin didoakan. Bukan sebatas didoakan supaya dapat surga. Beda kita sama beliau itu beda. Kenapa? Karena aku pada saat kau pukul aku, Allah berikan kepadaku kesabaran, sabar. Seperti Habib Mundir sabar. Saya lihat video beliau, saya lihat YouTube, saya lihat bagaimana Habib Mundir masuk ke pedalaman Irian. Numpang tanya, udah yang pergi ke Irian belum? Baik, anak baik. Jauh nih, Sanawian. Ini udah ada yang pada pergi ke Irian, udah yang hadir semuanya nih. Emang duitnya nggak ada, mau ngapain? Udah ada. Masuk. Untuk apa? Untuk mengislamkan orang Irian. Satu saja orang Islam, orang di luar Islam masuk dengan sebab kita. Kata pengarang Miftahul Jannah Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha bin Ali Al-Haddad mengutip apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad. Satu orang masuk Islam di tangan kita, balasannya surga. Tanya diri kita, sudah berapa banyak orang di luar Islam masuk dengan sebab kita? Itu bisa terjadi serempak orang itu semua masuk Islam. Pantaslah ada gelar, beliau itu dikasih gelar Sultanul Qulub, karena yang beliau sampaikan itu betul dari hati, menginginkan supaya umat ini selamat, seperti juga berharap beliau menjadi orang yang selamat. Ini kalau ngomong nggak mau berhenti nih, sudah. Kalau ngomong nggak mau berhenti. Itu saya minta waktu. Boleh nggak bicara 1 jam lagi? Kalau nggak boleh sampai di sini saja, saudara-saudara. Tentu tidak bijaksana kalau ada Bapak Panglima, ada yang tua-tua, saya harus berbicara banyak. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan setelah Al-Habib Mundir tidak lagi bersama kita?
Saya ingatkan, Allah nyatakan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan ini Al-Quran, maknanya kami turunkan ini Islam, dan kami, kata Tuhan, yang menjaganya. Tetapi bukan di Jakarta. Allah tidak jamin Islam ada selamanya di Jakarta. Allah tidak menjamin Islam selamanya ada di Indonesia. Contohnya, lihat, saya sudah pernah pergi ke tempat kelahirannya Imam Bukhari, Uzbekistan. Berapa abad Islam ada di sana? Saya masuk, guide saya namanya muslimah Maimunah, tapi tidak bisa baca kulhu saja, tidak bisa. Padahal hanya 70 tahun saja Rusia, dahulu namanya Soviet Uni, berkuasa, hilang. Ini bahasa isyarat dari saya ya. Yang banyak menangkap ini tentunya Pak Panglima kita, Mas. Karena itu generasi muda harus bangkit, harus bangkit, ambil oper. Itu tugasnya Habib Mundir. Kalau beliau begitu bersemangat mensyiarkan ini agama sampai ke seluruh pelosok, bahkan ke mancanegara, saya inginkan kita semuanya jangan tidak meniru perjuangan beliau. Kalau bisa kita tingkatkan lagi majelis Rasulullah SAW seperti yang tadi saya dengar, atau pada waktu Habib Fuad, Habib Nabil datang ke tempat saya, beliau akan membuka cabang-cabang di seluruh tanah air, bahkan di mancanegara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada beliau, kepada kita semuanya, untuk bisa menjaga Islam harus selalu ada sampai hari kiamat di negara kesayangan kita, Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.